Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing. Penentuan biaya berdasarkan proses adalah suatu metode di mana bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya atau departemen. Biaya yang dibebankan ke setiap unit produk yang dihasilkan ditentukan dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya atau departemen tersebut dengan jumlah unit yang diproduksi pada pusat biaya yang bersangkutan. Karakteristik metode harga pokok proses yang pertama adalah aktivitas produksi bersifat terus-menerus. Artinya perusahaan akan terus memproduksi sampai limit kemampuan perusahaan tersebut dalam memproduksi suatu produk. Yang kedua, karakteristik perhitungan biaya berdasarkan proses itu adalah produk yang dihasilkan itu bersifat homogen dan berdasarkan standar. Artinya produk yang dihasilkan itu satu jenis atau jenisnya sama dalam satu proses produksi. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Yang keempat, produksinya bersifat massal. Ini artinya perusahaan akan memproduksi produknya itu dalam jumlah banyak. Nah, sebelum barang tersebut laku dijual, itu akan disimpan dalam gudang sebagai persediaan. Yang kelima, biaya yang dibebankan ke setiap unit dengan membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi. Yang terakhir, akumulasi biaya dilakukan berdasarkan periode tertentu. Akumulasi biaya. Akumulasi biaya proses mengembangkan prosedur untuk pengumpulan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik untuk masing-masing departemen. Kemudian yang kedua, untuk penentuan biaya per unit untuk masing-masing departemen. Selanjutnya, untuk memindahkan biaya dari departemen sebelumnya ke departemen berikutnya atau gudang produk jadi. Yang keempat, membebankan biaya ke produk dalam proses yang terdapat pada setiap departemen. Untuk memahami perhitungan biaya berdasarkan proses, sebelumnya Anda terlebih dahulu harus paham tentang ekuivalen dalam penentuan biaya proses. Untuk pembebanan biaya, apabila terdapat produk yang dalam proses dengan tingkat penyelesaian tertentu, itu perlu dilakukan penyetaraan produk dalam proses tersebut menjadi produk jadi yang disebut dengan unit ekuivalen produksi atau ekuivalen produksi. Ini maksudnya gini. Sebagai contoh, Anda itu ingin memproduksi 1000 kg nanas menjadi selai. Nah, dengan waktu 1 minggu. Tapi ternyata setelah waktu 1 minggu, nanas yang Anda produksi tadi belum selesai sepenuhnya. Nah, untuk penghitungan biayanya, maka ada proses penyetaraan di mana produk yang belum jadi tadi, kira-kira kalau disetarakan dengan produk jadi itu berapa kilo ya dan lain sebagainya. Nah, itu disebutnya unit ekuivalen. Jadi, unit ekuivalen produksi menunjukkan unit produk jadi dan unit produksi dalam proses yang disetarakan dengan produk jadi. Metode aliran biaya dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau cara untuk menghitung unit ekuivalen tadi menjadi 2 metode. Yang pertama adalah metode rata-rata tertimbang, yang kedua adalah metode FIFO. Aliran biaya rata-rata tertimbang, rumus untuk menghitung unit ekuivalen produksinya adalah produk selesai ditambah PDP akhir atau produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaian di sini misalnya dalam bentuk persentase. Kemudian yang kedua adalah aliran biaya FIFO.
Rumus untuk unit ekuivalen produksi dengan metode FIFO ini sama dengan, yaitu produk selesai ditambah produk dalam proses akhir kali tingkat penyelesaiannya dikurangi produk dalam proses awal kali tingkat penyelesaian. Pada intinya, dalam perhitungan biaya berdasarkan proses itu, kita diminta untuk membuat laporan biaya produksi, di mana laporan biaya produksi untuk sistem perhitungan biaya berdasarkan proses ini, di mana laporan biaya produksi ini untuk setiap departemen itu memiliki format yang beragam. Namun, di dalam informasi tersebut itu biasanya menunjukkan yang pertama adalah schedule kuantitas. Di dalam schedule kuantitas ini memuat informasi produk dalam proses awal, kemudian produk masuk proses pada periode bersangkutan, kemudian produk selesainya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau gudang berapa, kemudian produk dalam proses akhir, kemudian produk hilang, produk rusak, dan produk cacat. Semuanya informasi tersebut itu terdapat di schedule kuantitas. Yang kedua, memuat biaya yang dibebankan. Informasi biaya yang dibebankan dari departemen sebelumnya, kemudian total biaya dibebankan periode bersangkutan, kemudian unit ekuivalen dan biaya per unit masing-masing elemen biaya, itu informasinya berada di sini. Berada di biaya yang dibebankan di sini. Yang terakhir itu tentang pertanggungjawaban biaya. Dalam pertanggungjawaban biaya ini memuat informasi biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau gudang, kemudian biaya produk yang hilang akhir proses, biaya produk rusak, biaya produk cacat, serta biaya yang telah diserap produk dalam proses. Dalam proses suatu produk, ada sebagian perusahaan yang dalam mengolah produknya itu melalui satu departemen produksi, dan ada juga perusahaan yang dalam melakukan pengolahan produknya itu melalui dua departemen produksi. Berikut ini saya akan memberikan contoh perhitungan biaya berdasarkan proses untuk satu departemen produksi, yaitu PT Jetu adalah perusahaan manufaktur dengan memproduksi nanas menjadi selai melalui satu tahap pengolahan, yaitu melalui departemen pengolahan. Pada awal Maret 2016, perusahaan baru mulai beroperasi dengan mengolah nanas sebanyak 11.000 kg. Nah, pada akhir Maret, produk selesai yang ditransfer ke gudang itu sebanyak 1.000 kg, sedangkan yang 1.000 kg-nya itu masih dalam proses dengan tingkat penyerapan biaya bahan bakunya itu 100%, kemudian biaya tenaga kerjanya 75%, dan biaya overhead pabriknya itu 80%. Biaya yang dikeluarkan untuk mengolah nanas tersebut yaitu biaya bahan baku sebesar 8.250.000. Sementara biaya tenaga kerjanya itu 5.375.000 dan biaya overhead pabriknya sebesar 4.320.000. Dari soal tersebut, Anda diminta untuk susunlah laporan biaya produksi PT Jetu untuk bulan Maret tersebut. Maka berikut ini adalah laporan biaya produksi untuk PT Jetu pada bulan Maret 2016. Seperti yang sudah saya jelaskan, di dalam laporan biaya produksi untuk perhitungan biaya berdasarkan proses itu selalu memuat 3 hal pokok. Yang pertama yaitu schedule kuantitas, di mana schedule kuantitas itu memuat tentang produk yang masuk proses itu berapa. Tadi di dalam soal itu ada 11.000 kg nanas. Ternyata dari 11.000 kg tadi yang selesai kemudian ditransfer ke gudang itu 10.000 kg. Jika produk yang ingin diproses 11.000 sementara produk jadinya adalah 10.000, maka produk yang belum selesai atau produk yang dalam proses akhir yaitu 1.000 kg. Dari 1.000 kg tadi,
penyerapan biayanya, bahan bakunya tentunya udah 100%, sementara tenaga kerjanya 75% dan BOP-nya itu 80 dan BOP-nya tadi 80%. Dalam perhitungan biaya produksinya, penyerapan biaya ini harus dikonversikan menjadi produk jadi. Nah, pengkonversian penyerapan biaya yang 100% bahan baku, 75% tenaga kerja, dan 80% BOP tadi menjadi produk jadi itu disebut unit ekuivalen. Nah, dalam kasus ini perhitungan unit ekuivalen itu menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang kedua adalah memuat tentang biaya yang dibebankan. Dalam biaya dibebankan di sini kita itu menghitung jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi 11.000 kg nanas tadi kira-kira berapa. Karena di dalam proses produksi 11.000 kg nanas tadi belum sepenuhnya selesai, maka di dalam biaya dibebankan ini nanti juga diperhitungkan unit ekuivalennya itu berapa gitu. Nah, dalam soal ini unit ekuivalennya itu menggunakan metode rata-rata tertimbang dengan rumusnya produk selesai ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian. Nah, di dalam soal tadi tingkat penyerapan biaya bahan bakunya 100%, maka produk selesainya masukkan, kan tadi produk selesainya ini kan 10.000 kg yang ditransfer ke gudang, dimasukkan produk selesainya 10.000 kg ditambah produk dalam proses akhir. Tadi kan harusnya kan proses suatu produknya kan 11.000, tapi ternyata yang selesai baru 10, maka yang 1.000 ini menjadi produk dalam proses akhir, dimasukkan ke sini dikali tingkat penyelesaiannya yaitu 100% sama dengan 11.000 kg. Untuk tenaga kerja caranya sama, namun tingkat penyelesaiannya saja yang berbeda. Itu sama dengan 10.750 kg. Terus untuk BOP caranya juga sama, hanya tingkat penyerapan biayanya saja yang berbeda. Itu sama dengan 10.800 kg. Nah, itu kita masukkan ke unit ekuivalen berikut ini. Setelah dimasukkan, maka langkah selanjutnya adalah kalian menghitung biaya per kilonya berapa dengan membagi total biayanya. Ini udah ada di dalam soal, tinggal dimasukkan saja. Nah, total biaya untuk bahan bakunya 8.250.000 dibagi dengan 11.000 kg sama dengan 750 dan seterusnya. Ini kalau di total biaya per kilo untuk seluruh elemen biaya yaitu 1.650. Setelah mengetahui biaya per kilonya berapa, langkah selanjutnya adalah kalian membuat pertanggungjawaban biaya. Di dalam pertanggungjawaban biaya ini kalian menghitung biaya produk selesai transfer. Ini biaya produk selesai transfer ini kita menghitung berapa sih biaya produk yang selesai tadi, kemudian ditransfer ke gudang. Produk yang selesai itu kan 10.000, kemudian dikali dengan per kilonya berapa, yaitu 1.650. 10.000 kg dikali 1.650 sama dengan 16.500.000. Kemudian produk dalam proses akhir itu kita juga menghitung produk dalam proses akhir. Nah, penyerapan biayanya untuk masing-masing produk dalam proses akhir yaitu bahan bakunya kan tadi 100%, tenaga kerja 75% dan BOP 80% tadi. Nah, untuk bahan baku itu kan produk dalam proses akhirnya kan 1.000 kg dikali 100% tingkat penyelesaiannya dikali biaya per kilonya untuk bahan baku sama dengan 750. Biaya tenaga kerja juga sama, hasilnya 375.000, BOP juga sama, hasilnya 320.000. Ini jika ditotal itu sama dengan 1.445.000. Nah,
penjumlahan antara biaya produk yang selesai ditransfer ke gudang dengan yang produk dalam proses akhir itu sama dengan 17.945.000. Jumlah yang 17.945.000 ini harus sama dengan total biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk memproduksi 11.000 kg nanas. Nah, ini perhitungan laporan biaya produksi untuk satu departemen pengolahan. Lalu bagaimana jika perusahaan tersebut mengolah produknya itu melalui dua departemen? Nah, biasanya jika pengolahan produknya itu melalui dua departemen, itu umumnya itu ada penambahan bahan pada departemen lanjutan. Misalnya departemen keduanya itu ada biaya tambahan. Nah, penambahan biaya bahan pada departemen lanjutan itu akan mempengaruhi yang pertama kenaikan unit yang dihasilkan tentunya. Yang kedua, kenaikan biaya per unit, tetapi unit yang dihasilkan itu tidak mengalami perubahan. Dan kenaikan biaya per unit dan unit yang dihasilkan. Nah, berikut ini saya akan memberikan contoh perhitungan biaya berdasarkan proses melalui lebih dari satu departemen produksi atau dua departemen produksi. PT Oasis adalah perusahaan minuman dalam kemasan, di mana perusahaan tersebut memiliki departemen produksi, yaitu departemen pencampuran dan departemen pengolahan. Berikut ini data produknya di departemen pencampuran, itu produk masuk prosesnya 15.000 liter, kemudian produk ditransfer ke departemen pengolahannya 14.800 liter, artinya produk yang masuk dalam proses itu 15 liter, tetapi yang baru selesai dan ditransfer ke departemen berikutnya, yaitu departemen pengolahan itu sebanyak 14.800. Berarti produk yang masih dalam proses akhir yaitu 200 liter. Dengan tingkat penyelesaian itu 100%-nya bahan baku, 80%-nya adalah biaya konversi. Biaya konversi itu terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Kemudian informasi untuk departemen pengolahan yaitu produk diterima dari departemen pencampuran. Tadi kan di departemen pencampuran ada produk yang ditransfer ke pengolahan. Maka informasi di departemen pengolahan yaitu produk diterima dari departemen pencampuran sebanyak 14.800 liter. Penambahan unit produk itu ada 1.000 liter. Kemudian produk ditransfer ke gudang itu 15.200. Berarti di dalam departemen pengolahan itu terdapat proses produksi sebanyak 15.800. Tapi ternyata yang selesai yang ditransfer ke gudang itu 15.200. Maka produk yang belum selesai atau masih dalam proses akhir itu sebanyak 600 liter dengan tingkat penyelesaiannya 100% bahan baku dan 75%-nya biaya konversi. Total biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk departemen pencampuran itu biaya bahan bakunya senilai 1.800.000, biaya tenaga kerjanya 1.122.000 dan biaya overhead pabriknya 1.496.000. Jika ditotal itu 4.418.000. Sementara untuk departemen pengolahan itu totalnya 2.829.000. Dari informasi tersebut Anda diminta yang pertama, hitunglah unit ekuivalen dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Yang kedua, berdasarkan informasi di atas, buatlah laporan biaya produksi PT Oasis untuk bulan November 2016. Yang pertama, Anda menghitung unit ekuivalen untuk departemen pencampuran dengan metode rata-rata tertimbang. Rumusnya adalah produk selesai ditambah PDB akhir dikali tingkat penyelesaian. Untuk bahan baku, produk selesainya adalah 14.800 liter ditambah
produk dalam proses akhirnya 200 liter dikali 100% sama dengan 15.000 liter. Kemudian biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan BOP. Masukkan produk selesainya 14.800 liter ditambah 200 liter kali 80% sama dengan 14.960 liter. Kemudian untuk departemen pengolahan, rumusnya masih sama, namun produk selesainya yang berbeda jumlahnya menjadi 15.200 liter ditambah 600 liter dikali 100% sama dengan 15.800 liter. Untuk biaya konversinya itu 15.200 liter ditambah 600 liter kali 75% sama dengan 15.650 liter. Langkah selanjutnya adalah Anda membuat laporan biaya produksi untuk PT Wasis pada Departemen Penyampuran bulan November 2016 ini. Itu sama dengan pembuatan laporan biaya produksi untuk satu departemen, di mana di dalam laporan biaya produksi itu memuat schedule kuantitas, di mana di dalam schedule kuantitas ini ada sedikit perbedaan. Kalau di satu departemen itu produk selesainya ditransfer ke gudang, sementara karena ini prosesnya melalui dua departemen, maka produk selesainya itu ditransfer ke departemen selanjutnya, yaitu departemen pengolahan. Yang kedua, memuat biaya dibebankan elemen biaya itu sama caranya dengan pembuatan laporan biaya produksi untuk satu departemen. Nah, yang terakhir memuat tentang pertanggungjawaban biaya. Sedikit perbedaan, kalau di satu departemen itu harga pokok produk yang selesai yang ditransfer ke gudang. Sementara ini karena melalui dua departemen, maka di sini tertulis harga perolehan selesai ditransfer ke departemen berikutnya atau pengolahan. Selebihnya caranya sama dengan pembuatan laporan biaya produksi melalui satu departemen. Nah, untuk total biaya dan pertanggungjawaban biaya itu lagi-lagi jumlahnya harus sama. Yang terakhir, Anda diminta untuk membuat laporan biaya produksi untuk Departemen Pengolahan pada bulan November 2016. Pada intinya, di dalam laporan biaya produksi itu memuat 3 hal, yaitu schedule kuantitas. Nah, di dalam schedule kuantitas untuk perusahaan yang menggunakan 2 departemen produksi, maka di departemen 2 atau departemen pengolahan atau departemen selanjutnya itu di dalam schedule kuantitasnya bukan lagi produk ditransfer, tetapi produk diterima dari departemen pencampuran itu sebanyak 14.800 liter. Sementara untuk biaya dibebankan itu ada perbedaan, yang umumnya itu biaya dibebankan tuh hanya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Namun untuk perhitungan biaya melalui 2 departemen itu ada biaya tambahan, yaitu harga perolehan dari departemen pencampuran senilai 4.366.000. Kemudian unit ekuivalennya tadi sudah kita hitung, tinggal masukkan biaya per unitnya sama, total biaya dibagi unit ekuivalen sama dengan biaya per unit. Nah, itu nanti akan ketemu biaya per unit untuk biaya per unit atau biaya per liter untuk seluruh elemen biaya tadi. Selanjutnya di pertanggungjawaban biaya itu ada sedikit perbedaan juga. Di sini harga perolehan selesai ditransfer ke gudang itu 15.200 liter dikali per liternya 456,33 sama dengan 6.936.216, dan di dalam laporan harga pokok produk dalam proses akhir itu terdapat harga perolehan dari departemen sebelumnya, yaitu departemen pencampuran,
itu senilai 600 dikali 276 276,33 sama dengan 165.798. Untuk perhitungan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik itu caranya sama. Masing-masing jumlahnya untuk bahan baku itu 48.000, biaya tenaga kerja 27.000, dan biaya overhead pabrik itu 18.000. Jika di total itu 258.798. Biaya harga perolehan selesai ditransfer ke gudang dengan biaya dalam proses akhir itu sama dengan 7.195.014. Nah, biaya ini itu harus sama jumlahnya dengan total biaya yang terdapat di biaya dibebankan. Jika terdapat perbedaan, maka sudah dipastikan bahwa Anda salah dalam pengalokasiannya. Demikianlah penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.